10 fakta sejarah, periode peradaban Mesir kuno dan peninggalannya. Peradaban Mesir kuno dimulai pada sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Sebutan Mesir sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Misi yang artinya daerah pinggiran. Nama ini merujuk pada lokasi Mesir yang berada di pinggiran Sungai Nil. Masyarakat Mesir kuno sendiri menyebut wilayahnya dengan sebutan Kemet atau Kumat yang artinya tanah hitam, sesuai dengan kondisi tanah yang ada di sekitar Sungai Nil. Berikut, 10 fakta sejarah, periode peradaban Mesir kuno dan peninggalannya yang sudah infoin teman 10, rangkum untuk kalian. Number 10. Periode dinasti awal dari tahun 3150 sampai 2686 sebelum Masehi. Peradaban Mesir kuno dimulai ketika Raja Narmer atau Fir'aun Menes membangun ibu kota Mesir kuno di sekitar Sungai Nil. Ibu kota ini kemudian dikenal dengan nama Memphis. Pada masa ini, penguasa Mesir mulai dikenal sebagai Fir'aun dengan kekuasaan politik dan ekonomi yang kuat dan terpusat. Fir'aun memerintah sebagai raja yang menyerupai dewa, sehingga memiliki posisi tertinggi dalam ritual keagamaan Mesir kuno. Pada dinasti awal ini pula metode penulisan hieroglif mulai digunakan. Number 9. Periode kerajaan Mesir lama dari tahun 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Kalau kalian melihat piramida, kalian harus berterima kasih kepada Fir'aun Djoser. Soalnya, pada masa kepemimpinannya piramida mulai dibangun. Periode kerajaan Mesir lama dimulai pada masa dinasti Fir'aun yang ketiga. Pada masa ini, Fir'aun Djoser memerintahkan Imhotep, seorang arsitek sekaligus pendeta dan penyembuh untuk merancang monumen pemakaman untuknya. Monumen itu sekarang dikenal sebagai Piramida Step di Saqqara dekat Memphis. Sejak saat itu, raja-raja Mesir selalu memerintahkan rakyatnya untuk membangun piramida sebagai monumen pemakaman kerajaan. Masa kerajaan Mesir lama mencapai kejayaannya pada pemerintahan Fir'aun Pepi II dari dinasti ke-6 yang berkuasa selama 94 tahun. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Mesir meluas sampai ke Nubia dan Libya. Number 8. Periode pertengahan pertama dari tahun 2181 sampai 2055 sebelum Masehi. Setelah runtuhnya kerajaan Mesir lama, dinasti ke-7 dan ke-8 mengalami suksesi cepat dengan penguasa yang memerintah di Memphis. Saat itu, otoritas pusat dibubarkan dan mengakibatkan perang saudara antar gubernur provinsi yang menguasai wilayah-wilayah Mesir kuno. Silamasi kacau ini diperparah oleh invasi Badui dan disertai dengan kelaparan dan penyakit di kalangan masyarakat. Dari era konflik ini muncul dua kerajaan yang berbeda. Pertama, ada 17 penguasa yang berasal dari dinasti ke-9 dan ke-10, yang berbasis di Herakleopolis memerintah Mesir Tengah antara Memphis dan Thebes. Sementara keluarga penguasa lain berkuasa di Thebes untuk menantang kekuasaan penguasa di Herakleopolis. Number 7. Periode kerajaan Mesir pertengahan dari tahun 2055 sampai 1650 sebelum Masehi. Periode kerajaan Mesir pertengahan diawali dengan terbunuhnya Fir'aun terakhir dinasti ke-11 yaitu Mentuhotep IV. Tahta kerajaan Mesir kemudian diserahkan kepada wazirnya atau menteri utama, yang kemudian menjadi Fir'aun Amenemhet I dan mendirikan dinasti ke-12. Fir'aun Amenemhet I mendirikan ibu kota baru di Itowi selatan Memphis. Sementara, wilayah Thebes tetap menjadi pusat keagamaan Mesir kuno. Selama periode kerajaan pertengahan, Mesir mengalami perkembangan yang pesat seperti yang terjadi selama periode kerajaan Mesir lama. Raja-raja dari dinasti ke-12 memastikan suksesi yang mulus dari garis keturunan mereka dengan menjadikan setiap penerus sebagai wakil bupati. Kebiasaan ini dimulai dari Fir'aun Amenemhet I.
Kerajaan Mesir Pertengahan mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Amenemhat III pada tahun 1842 sampai 1797 sebelum Masehi, dan mengalami kemunduran di bawah kekuasaan Amenemhat IV pada tahun 1798 sampai 1790 sebelum Masehi. Kemunduran ini berlanjut di bawah kekuasaan saudara perempuan dan wakilnya yaitu Fir'aun Sobek Neferu pada tahun 1789 sampai 1786 sebelum Masehi. Beliau ini tercatat sebagai penguasa wanita Mesir pertama dan penguasa terakhir dari dinasti ke-12. Number 6. Periode pertengahan kedua dari tahun 1650 sampai 1550 sebelum Masehi. Dinasti ke-13 menandai awal dari periode lain yang tidak tenang dalam sejarah Mesir, di mana suksesi raja yang cepat gagal mengkonsolidasikan kekuasaan. Akibatnya, selama periode ini Mesir terbagi menjadi beberapa wilayah pengaruh kekuasaan. Pengadilan kerajaan resmi dan pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Thebes. Sementara, dinasti saingan yaitu dinasti ke-14 berpusat di kota Sois di Delta Nil. Sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, sederet penguasa asing yang dikenal sebagai Hyksos memanfaatkan ketidakstabilan Mesir untuk mengambil kendali. Para penguasa Hyksos dari dinasti ke-15 ini mengadopsi dan melanjutkan banyak tradisi Mesir yang ada dalam pemerintahan dan juga budaya. Number 5. Periode kerajaan Mesir baru pada tahun 1550 sampai 1069 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahan Ahmose I, raja pertama dari dinasti ke-18, Mesir sekali lagi bersatu kembali. Selama dinasti ke-18, Mesir memulihkan kendalinya atas Nubia dan memulai kampanye militer di Palestina. Mesir juga terlibat bentrok dengan penguasa lain di daerah tersebut seperti Mitania dan Haete. Mesir kemudian mendirikan kerajaan besar pertama di dunia, yang membentang dari Nubia hingga Sungai Efrat di Asia. Periode kerajaan ini mencapai masa jayanya pada pemerintahan Ramses III. Hal ini terlihat jelas dari bukti piramida makam miliknya yang sampai saat ini terjaga dengan baik. Number 4. Periode pertengahan ketiga, pada tahun 1069 sampai 664 sebelum Masehi. 400 tahun setelah periode kerajaan Mesir baru, dikenal sebagai periode pertengahan ketiga. Periode ini mengalami perubahan yang penting dalam politik, masyarakat, dan budaya Mesir. Pemerintahan terpusat di bawah Fir'aun dari dinasti ke-21, sehingga memberi jalan bagi kebangkitan pejabat lokal. Dinasti ke-22 ini dimulai sekitar tahun 945 sebelum Masehi, ketika Raja Sheshon, seorang keturunan Libya, yang telah menginvasi Mesir pada akhir dinasti ke-20 dan menetap di sana. Dampak dari kekuasaannya, banyak penguasa lokal yang berkuasa secara hampir otonom selama periode ini. Number 3. Periode akhir Mesir kuno, pada tahun 664 sampai 332 sebelum Masehi. Periode akhir Mesir kuno diawali dengan naiknya putra Necho, Psammetichus dari dinasti Saite sebagai penguasa Mesir. Pada masa ini, Mesir berada dalam satu kekuasaan dinasti selama kurang dari 2 abad. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan Mesir. Penaklukan ini menandai berakhirnya peradaban Mesir kuno, dan mengalami banyak sekali perubahan kekuasaan hingga peninggalannya masih bisa kita lihat sampai saat ini. Number 2. Corak politik, corak sosial budaya. Pada masa Mesir kuno, para penguasa atau Fir'aun dianggap sebagai jelmaan dewa. Mereka juga memiliki kedudukan keagamaan yang tinggi sebagai pendeta dan seringkali memimpin berbagai ritual.
Masyarakat Mesir kuno menganut kepercayaan politeisme dengan menyembah berbagai macam dewa. Kebiasaan ini juga dimanfaatkan sebagai corak politik teokratis, di mana penguasa menggunakan agama atau kepercayaan sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan rakyat. Selain itu, masyarakat Mesir kuno memiliki sistem sosial yang tertutup. Artinya, seseorang pada kelas sosial tertentu sulit untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Number 1. Corak ekonomi. Berhubung Mesir berlokasi di pinggiran Sungai Nil, sebagian besar kehidupan masyarakat peradaban Mesir kuno berpusat pada agrikultur. Produksi utama dari pertanian ini adalah gandum, yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Mesir saat itu. Selain agrikultur, rakyat Mesir juga memanfaatkan tanah liat yang terbentuk di sekitar Sungai Nil. Tanah liat ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari membuat alat-alat rumah tangga hingga menjadi bahan bangunan. Nah itu dia, video dari 10 fakta sejarah, periode peradaban Mesir kuno dan peninggalannya yang sudah infoin teman 10 rangkum untuk kalian. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan kalian semua. See you next video.